Mendengar nama Putri Duyung, pasti kamu akan membayangkan sosok seorang wanita cantik yang duduk di tepi laut dengan tubuh setengah manusia yang berekor ikan. Tapi, pernahkah kalian mendengar Putri Duyung yang disebut sebagai Rusalka? Nah, Rusalka merupakan salah satu legenda mitologi dari rakyat Slavia yang berwujud Putri Duyung yang digambarkan dalam versi horor. Gimana cerita selengkapnya? Ini dia alur cerita The Mermaid Lake of the Dead. Dulunya ada sebuah legenda dari Rusia yang menjelaskan seorang pria tidak boleh pergi ke danau pada malam hari, karena di sana Putri Duyung sedang menunggu pria manapun untuk diperdaya hingga memberikan cinta kepadanya. Sekali kau tergoda, dia akan menarikmu ke dasar laut. Tapi, jika kau melawan rasa cintamu, kau tidak akan dimaafkan. Putri Duyung akan memisahkanmu dari orang yang kau cintai. Lalu, dia akan menyiksamu sampai kematianmu nanti. Nah, cara untuk menyelamatkan dirimu dari kutukan itu adalah kau harus memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu sebagai tumbal satu persatu. Dan sekarang kutukan itu kembali terjadi kepada seorang pria. Dia bernama Misa. Kita langsung diperlihatkan Misa yang sedang berada di dekat danau pada malam hari. Terlihat pasangannya bernama Anya sedang memanggil Misa dan memintanya untuk menghentikan semua ini. Anya meminta Misa jangan mengatakan apapun. Diam dan dengarkan aku. Setelah Misa jatuh, Anya meminta ke arah danau untuk mengembalikan Misa dan diganti dengan dirinya. Sekejap Misa pun keluar ke permukaan danau dengan keadaan yang sadar. Anya dengan cepat menolongnya. Namun, karena janji pertukaran nyawa telah diminta Anya, maka sesuatu pun terjadi kepadanya. Give me your hand! 20 tahun telah berlalu. Kini kita berkenalan dengan anak dari Misa yang sudah tumbuh dewasa bernama Roma. Dia adalah seorang perenang. Suatu hari, dia sedang latihan dengan tunangannya yang bernama Marina. Marina meminta Roma untuk menceritakan tentang rumah masa lalunya. Roma bilang, sudah 20 tahun dia tidak tinggal di sana. Marina ingin mereka memperbaiki rumah itu agar menjadi tempat tinggal mereka setelah menikah nanti. Roma hanya tersenyum dan lanjut mengajari calonnya yang tidak pandai berenang itu. Tidak hanya berdua, di tempat itu juga ada Ilya, teman Roma. Dia bilang ke Marina kalau besok dia akan mengajak Roma sebentar untuk mempersiapkan pesta bujang sebelum dia menikah nanti. Setelah mengobrol, Ilya dan Roma berlomba renang sebentar untuk mengetes kemampuan mereka. Roma meminta agar Marina tetap di tempat dan tak perlu takut dengan air. Saat mereka berlomba, Marina mencoba untuk belajar sendiri. Roma berhasil mengalahkan Ilya, dan sekejap dia melihat ke arah Marina yang tidak muncul di permukaan air. Sejak kejadian di kolam, Marina marah kepada Roma karena meninggalkannya yang tak pandai berenang. Setelah itu, Roma segera pergi dengan Ilya menuju ke rumah lamanya untuk mempersiapkan pesta yang akan dibuat. Sedangkan di rumah, Marina cerita kepada kakak Roma yang bernama Olga tentang rumah lama mereka yang menjadi kado pernikahan dari ayah Roma buat mereka. Olga kaget mendengar tentang ayahnya yang sudah lama tak ia jumpai. Marina bilang mereka juga tidak ketemu dengan si ayah, tapi ayahnya hanya mengirimkan akte, kunci, dan menyuruh mereka untuk menjual rumah itu. Namun, Marina berpikir daripada dia jual, lebih baik diperbaiki untuk mereka tinggali. Olga bilang, dia sudah 20 tahun tidak bertemu dengan ayahnya itu. Kita beralih ke Roma yang telah tiba di rumah lamanya. Ilya nanya, apa sebenarnya yang terjadi kepada ayah Roma? Roma bilang, ibunya meninggal sekitar 20 tahun yang lalu, dan semenjak itu, ayahnya menjadi seperti orang gila. Saat kejadian itu, Olga dan Roma sedang berada di rumah kakeknya. Dan semenjak kejadian itu juga, ayahnya langsung pindah dan tidak pernah bertemu dengan kedua anaknya hingga kini. Roma bilang, dia sangat kecil waktu itu, dan dia juga nggak kenal dengan ayahnya jika bertemu nanti. Saat masuk di dalam, rumah sangat gelap. Roma dan Ilya menuju ke ruang bawah untuk menyalakan listrik. Di situ, mereka lihat air tergenang sudah memenuhi lantai ruangan dari rumah yang tidak terurus tersebut. Tiba-tiba, teman-teman mereka pada datang ke rumah itu atas ajakan Ilya. Roma sedikit kesal kepada Ilya yang mengajak mereka semua untuk berpesta. Padahal, niatnya ingin memperbaiki rumah.
Roma tidak suka dengan pesta yang dibuat Ilya. Dia menyuruh mereka menikmati acara yang mereka buat, sedangkan dia ingin keluar untuk menenangkan diri. Dia menuju ke danau dekat rumah, tempat di mana ibunya tenggelam dulu. Roma mencoba menenangkan diri dengan berenang di danau itu. Dan beberapa saat kemudian, dia merasa ada orang lain yang juga menceburkan dirinya ke danau. Namun, dia tidak melihat siapapun. Merasa tidak nyaman, Roma pun naik ke atas. Namun, dia melihat seorang wanita yang sedang memakai bajunya. Wanita itu sedang menyisir rambutnya yang basah, seperti habis mandi di danau. Seperti terhipnotis, Roma mendekat ke arahnya dan menciuminya. Wanita itu menanyakan, "Apakah kau mencintaiku?" Di rumah, Olga menceritakan kepada Marina kalau dulu ibunya dan dia suka membaca keberuntungan nasib dengan melihat ke arah dua cermin yang berlawanan untuk menemukan keberuntungan. Marina nanya, "Apakah kau melihat keberuntungan itu?" Olga menjawab tidak, karena dia tidak percaya dengan hal seperti itu, tidak seperti ibunya. Tapi Olga percaya dengan mitos kekuatan rambut. Setelah mengobrol, Olga pun pulang. Marina yang sendiri di rumah mencoba menghubungi Roma, namun dia tidak mengangkatnya. Kembali ke danau, hingga pagi, Roma tidak kembali. Semua teman-temannya mencari, hingga menemukannya di tepi danau. Saat terbangun, Roma menanyakan tentang gadis yang dia temui tadi malam. Teman-temannya mengira kalau Roma hanya mengigau. Namun, Ilya menemukan sisir wanita yang terjatuh, dan dia pun membawanya. Singkat cerita, mereka pun kembali. Roma tidak menceritakan apapun yang terjadi kepada Marina. Dan saat Marina ingin mencuci baju Roma, dia melihat sisir wanita yang berada di tumpukan baju kotor Roma. Dia pun tidak mau berpikir buruk tentang calon suaminya itu. Di tempat lain, Roma yang sedang tidak enak badan tetap latihan. Pelatihnya pun tetap menyuruhnya menambah waktu latihan hingga pulang agak malam. Padahal, Marina tengah menunggunya untuk makan malam. Saat mandi untuk bersiap-siap pulang, dia merasakan keanehan. Dia mendengar suara wanita yang tidak asing dia dengar. Wanita itu mengatakan, "Apakah kau mencintaiku?" Ya, suara ini sama dengan suara wanita yang dijumpainya dekat danau semalam. Sesampainya di rumah, Roma beristirahat karena dia mulai sakit. Setelah Marina memberikan teh kepada Roma, dia kembali beristirahat. Dalam igauannya, Roma mengatakan, "Aku tidak mencintaimu." Marina agak bingung mendengar igauan calon suaminya itu. Setelah Roma tidur, Marina menceritakan kepada calon kakak iparnya Olga mengenai keadaan Roma yang sedikit aneh. Dia juga memperlihatkan sisir yang ia temui di baju kotor. Olga menyuruh Marina untuk tidak perlu khawatir dan berpikir buruk. Dia menyuruhnya untuk beristirahat agar lebih tenang. Setelah berbicara kepada Marina, Olga sadar kalau dia pernah melihat sisir itu sebelumnya. Dia mengecek foto lama orang tuanya dan menemukan gambar sisir itu di salah satu foto. Di sisi lain, Marina merasa rumahnya seperti bergetar. Saat dia mencari Roma, dia melihat kekasihnya itu sedang berada dengan orang lain di kamar mandi. Saat ia buka, tidak ada siapapun. Namun, dia melihat sisir yang sebelumnya sudah berada di dalam bathtub. Dia terbangun dari mimpinya. Besoknya, pertandingan Roma dimulai. Saat masuk ke dalam air, imajinasi Roma berubah seperti sedang berada di danau. Roma diselamatkan oleh tim perlombaan. Saat di rumah sakit, dia menceritakan kepada Marina, Ilya, dan Olga tentang gadis yang ia temui di danau. Dia selalu ada di dalam pikirannya setiap ia menutup mata. Dia juga ingat terkadang wajahnya seperti hewan buas. Kakaknya lanjut menanyakan, apa saja yang Roma ingat saat di danau. Roma bilang, gadis itu memakai bajuku. Aku tertarik kepadanya. Aku ciuman dengannya. Hingga aku merasa tidak bisa bernapas lagi rasanya. Marina yang mendengar pengakuan Roma itu jadi patah hati dan langsung pergi. Roma mengejarnya. Sesaat, Marina mendengar suara yang mengatakan, dia tidak membutuhkanmu. Roma mengikuti Marina ke sebuah kamar dan melihat ia di balik tirai dengan air yang berceceran di bawahnya. Saat ia buka, Marina berada di ruangan itu. Namun di depan pintu, Marina lainnya juga datang.
Marina, Olga, dan Ilya segera membawa pergi Roma dari rumah sakit. Ilya menyuruh agar mereka segera ke danau untuk mencari tahu gadis itu. Tapi, Olga bilang mereka harus bertemu seseorang terlebih dahulu. Olga mengajak mereka ke rumah ayahnya yang sekarang. Olga tanya kepada ayahnya, mengapa ia memberi rumah itu kepada Roma. Olga juga bilang, Roma melihat seorang gadis berambut panjang dekat danau, dan sekarang Roma sedang sakit. Misa yang kaget mengatakan itu tidak mungkin. Marina memperlihatkan sisir yang dibawa dari danau itu. Misa sendiri tidak ingin mengingat masa lalunya itu. Dia menyuruh mereka segera pergi dari rumahnya. Olga kembali nanya tentang apa yang terjadi sebenarnya 20 tahun yang lalu tentang kematian ibunya. Dia tidak ingin adiknya juga mengalami hal yang sama. Ayahnya terdesak dengan pertanyaan Olga. Akhirnya dia bilang kalau ibunya meninggal karena tenggelam di danau itu 20 tahun yang lalu. Mendengar keributan, Roma masuk ke rumah. Misa menyarankan anaknya tersebut agar tidak bicara dengan gadis di danau itu lagi, karena gadis itu akan membawamu pergi selamanya. Ayahnya menceritakan kejadian 20 tahun yang lalu, di mana gadis yang ia temui di danau itu selalu bertanya kepadanya, apakah kau mencintaiku? Misa tidak pernah menjawab, walau dia selalu tersiksa dengan bayang-bayangnya. Suatu ketika, saat Misa di danau, ibu mereka menemukan cara sebelum Misa dibawa selamanya. Sejak saat itu, bukannya Misa mengingat kenangan istrinya, malahan dia tetap teringat gadis itu hingga sampai saat ini. Gadis itu selalu hadir setiap Misa menutup mata, selalu melukis gadis itu di rumahnya karena dia tidak dapat dilupakan. Olga nanya, cara apa yang sebenarnya ibunya lakukan? Misa tidak tahu, karena pada saat itu, dia sedang tenggelam di danau. Saat ia sadar, istrinya yang di dermaga langsung dibawa ke dalam danau. Lagi pula, apa yang terjadi kepada ibunya tetap tidak menolong Misa untuk melupakan si gadis sampai saat ini. Dan dia takut hal yang sama juga terjadi kepada Roma. Marina nggak bisa membiarkan Roma seperti itu. Dia langsung mengambil sisir dari tangan Misa dan berencana melihat gadis itu langsung di danau. Mereka berempat langsung menuju ke sana. Sesampainya di rumah lama, Olga menyuruh Roma beristirahat di rumah untuk dijaga Marina, sedangkan dirinya bersama Ilya menuju ke danau. Hari semakin terang. Ilya menunjukkan tempat di mana ia menemukan Roma saat pingsan kemarin bersama sisir itu. Olga menyuruh Ilya untuk menyelam ke danau. Saat menyelam, dia menemukan sebuah batu nisan bertuliskan nama Lisa Grigorieva. Selain itu, dia juga melihat ada beberapa mayat pria terkena kutukan yang utuh di dasar danau. Dia segera menuju ke permukaan untuk mengabari ke Olga. Ilya mengatakan kepada Olga, nama gadis itu adalah Lisa Grigorieva. Di rumah, Marina mencoba mengambil air di sumur. Saat mengangkatnya, dia mendapat seekor ikan yang membuatnya terkejut. Dia juga mendengar suara dari sumur. Dia mengikuti wanita yang dilihatnya di pondok itu. Saat di dalam, dia mendengar suara yang berasal dari cermin tua yang mengatakan, ambil milikmu dan berikan aku orang yang kamu cintai. Tiba-tiba, semua lilin di rumah itu menyala dengan sendirinya, dan seorang gadis berada di dekat cermin tadi. Kata-kata itu berulang diucapkan si gadis. Setelah sampai di rumah, Marina mengabarkan ke Roma kalau dia melihat wanita itu. Roma bertanya, siapa yang kau maksud? Marina mengatakan kalau wanita itu adalah ibu Roma. Setelah terselamatkan, Ilya yang sudah di rumah segera menyegel pintu ruang basement rumah itu. Saat Marina menjaga rumah, Olga berbicara kepada Ilya kalau kemungkinan ini semua ada hubungannya dengan sisir itu. Di sisir yang terdapat inisial Lisa Grigorieva, membuat Olga berpikir jangan-jangan Lisa mati bunuh diri. Ilya nanya, bagaimana Olga bisa menyimpulkan hal itu? Olga bilang, korban bunuh diri tidak akan dikubur di pemakaman, tapi di tepi danau tempat ia bunuh diri. Dulu ada banjir saat bendungan danau dibangun, hingga nisan itu masuk ke dalam danau. Ilya nanya, jadi apa yang harus kita lakukan? Olga bilang, kita tidak seharusnya mengambil sisir itu. Marina mengingat kata-kata yang ia dengar di pondok, yaitu, ambil milikmu dan berikan aku orang yang kamu cintai. Dia juga berpikir,
apa kekuatannya ada pada rambut yang disisir. Dia bilang ke Olga, jangan-jangan ibu mereka melakukan ritual di kamar mandi untuk menyelamatkan ayah mereka. Olga bilang, mungkin saja. Tapi hal yang dilakukan ibunya juga tidak berguna. Dia mati dan ayahnya sengsara seumur hidup. Ini bukan pilihan. Ilya mengajak mereka pergi dari situ. Tapi Olga menolak karena masalah belum selesai. Roma masih dihantui. Kita harus mencari cara untuk melawan. Setelah berbicara, Marina melihat keadaan Roma. Dia melihat Roma kedinginan dengan menutup selimut. Kenyataannya, Roma tidak sedang tidur. Dia mengatakan kepada Rina tidak ada siapa-siapa di kasur. Marina bilang mereka harus melakukan sesuatu. Dia akan melakukan ritual yang Olga beritahu sebelumnya. Dia mengajak Ilya menuju ke pondok untuk melakukan ritual. Ilya menunggu di depan pintu ruangan, sedangkan Marina di dalam menghidupkan semua lilin. Dia menghadap ke cermin dan mengucapkan, Lisa Grigorieva, ambil milikmu dan berikan aku kembali orang yang kau cintai. Di luar, Ilya bertemu dengan seorang gadis yang menuju ke arahnya. Seperti terhipnotis, dia mencium wanita itu. Wanita tersebut bertanya kepadanya, apakah kau mencintaiku? Ilya menjawab iya. Do you love me? I do. Di rumah tua, Roma berusaha membuka pintu basement yang disegel. Olga berusaha menghentikannya. Kembali ke pondok, setelah berulang-ulang menyebut kata-kata yang sama, Marina tidak berhasil memanggil gadis itu. Dia melihat sebuah cermin kecil lagi dan teringat dengan kata-kata Olga tentang menghadapkan dua cermin untuk mendapatkan keberuntungan menemukan jawaban. Dia mencobanya dan meletakkan sisir di dalam wadah berisi air di depan cermin. Saat dia mengucap kata-kata itu, terjadi sesuatu. Saat dicelupkan ke dalam air, Marina diperlihatkan masa lalu Lisa Grigorieva, di mana Lisa sedang menanyai kekasihnya, apakah kau mencintaiku? Sang kekasih menjawab, dia mencintai Lisa melebihi hidupnya sendiri. Dia juga memberikan cincin kepadanya. Suatu hari, Lisa masuk ke dalam pondok pria itu, di mana ada pesta yang mereka lakukan. Dia terkejut melihat kekasihnya sedang bersanding dengan wanita lain. Dia merasa hancur dan mengingat kata-kata si pria yang mencintainya melebihi hidupnya sendiri. Hal itu yang membuat Lisa mati bunuh diri. Kesadaran Marina kembali. Begitu juga dengan Roma yang sedang mencekik Olga di rumah. Dia sadar dan juga terlintas dalam pikirannya kalau Marina sedang dalam bahaya di pondok. Dia segera menuju keluar. Saat di dalam pondok, Marina yang ia temui bertanya, apakah kau mencintaiku? Belum sempat Roma menjawab, Marina lainnya juga datang menanyai hal yang sama. Tidak hanya dua, tapi ada banyak Marina di pondok itu. Namun, dari pertanyaan-pertanyaan memaksa itu, hanya satu yang tidak memaksakannya. Dia tahu itu Marina yang sebenarnya. Roma langsung mengatakan, aku mencintaimu kepada satu Marina itu. Dan benar saja, itu adalah Marina yang asli. Kutukan terlepas, mereka menjadi tenang setelah cuaca menuju terang. Marina bilang, sepertinya ritual itu bekerja. Dia sudah mengambil sisirnya. Saat mereka akan bersiap-siap untuk pulang, Ilya merasakan keanehan pada dirinya. Ternyata, kutukan telah terjadi kepadanya saat tadi malam. Setelah semua keluar dari rumah, Ilya masuk dengan mata merah sambil mengatakan, aku mencintaimu. Di luar, Olga bilang, Ilya masih di dalam tadi untuk memanggil Roma. Roma pun masuk lagi mencari kawannya itu. Dia melihat pintu basement sudah terbuka. Saat ia masuk, dia melihat Ilya telah mengapung di permukaan banjiran air. Saat dia mencari, dia tidak menemukan Ilya. Dia mendengar suara gadis itu lagi mengatakan kalau dia akan mengambil semua orang yang Roma sayangi. Setelah meninggalkan mayat Ilya yang sudah menghilang,
mobil mereka mogok di tengah hutan. Keadaan di luar sedang hujan. Roma terpaksa keluar untuk memeriksa mobilnya. Dari dalam, Marina melihat Lisa di luar. Marina dan Olga terselamatkan. Marina dan Olga bingung, kenapa dia bisa kembali. Roma bilang, dia hanya membutuhkan aku. Roma pun segera kembali ke danau. Marina mengejarnya untuk menghentikan Roma agar tidak melakukan apapun. Di tepi danau, Roma bertemu Lisa. Dia bertanya ke Roma, apakah kau mencintaiku? Roma dengan terpaksa mengatakan iya untuk menyelesaikan masalah. Namun Lisa tahu kalau Roma tidak jujur. You love her. Di sisi lain, setelah memukul Marina, Olga membawanya kembali ke rumah tua dan mengikatnya di basement. Olga memanggil Lisa dengan menyebutkan, Lisa Grigorieva, ambillah pasangan wanitanya dan kembalikan adikku. Dia mengucapkan itu berulang-ulang agar Lisa mau mengembalikan Roma. Marina tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Olga. Olga bilang ke Marina, Lisa tidak bisa disingkirkan, nyawa harus diganti dengan nyawa. Dia ingat ibunya dulu merelakan dirinya agar ayahnya terselamatkan. Dari itu, Olga ingin agar nyawa Roma yang terancam diganti dengan Marina. Marina meminta tolong agar Olga tidak melakukan hal itu. Olga tetap tidak peduli, hingga ayahnya datang mengatakan kepada Olga kalau cara itu tidak akan berhasil. Misa bilang istrinya memberikan nyawanya dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Olga mengancam ayahnya untuk tidak ikut campur. Misa bilang, inilah yang diinginkan Lisa, yaitu membuat semua orang tersisa perasaannya sama dengan dirinya. Ayah mencoba menenangkan dirinya dengan mengatakan akan mencari cara untuk menyelamatkan Roma. Setelah memeluk Olga dari belakang, Lisa hadir ke tempat itu. Misa kembali melihatnya. Misa bilang, sudah lama sekali tidak melihatnya. Dia menyuruh agar Lisa membawanya dan tidak mengganggu keluarganya. Misa juga mengatakan, aku masih mencintaimu. Marina tidak menemukan mereka. Tiba-tiba, dia teringat Roma. Dia segera menuju ke danau. Dia menemukan Roma di dermaga. Dia menjelaskan kalau mereka salah. Ini bukan soal sisir, tapi kekuatannya ada pada rambutnya. Marina meminta agar Roma memotong rambut Lisa. Tiba-tiba, Roma sekarat. Lisa teringat kata-kata Olga tentang nyawa dibayar nyawa. Dia mengatakan, kembalikan Roma dan ambillah aku. Dengan segera, Marina yang tidak bisa berenang masuk ke dalam danau dengan membawa gunting dari rumah. Setelah memotong rambut Lisa, nyawa Roma terselamatkan. Marina segera naik ke atas. Saat mereka berpelukan, Marina bertanya kepada Roma, apakah kau mencintaiku? Roma kaget dengan pertanyaan itu. Dia juga ingat kalau Marina tidak bisa berenang. Roma menjawab, tentu dia mencintainya. Namun, dia segera mengambil gunting dan memotong rambut Marina palsu itu. Roma langsung masuk ke danau untuk menyelamatkan Marina. Dia berusaha untuk menyadarkan Marina hingga akhirnya Marina tersadarkan. Mereka pun hanya tinggal berdua saja. Roma melihat tingkah Marina sekarang menjadi aneh setelah dia menukar nyawanya untuk keselamatan Roma. Dia terus memegang rambutnya. Entah apa yang telah terjadi kepada Marina sekarang. Mungkin saja Marina mengalami gangguan, atau bisa jadi dia dirasuki oleh roh Lisa yang telah memiliki hak atas penukaran nyawanya. Kita hanya bisa menebak karena cerita berakhir di sini guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.